Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sulistia dengan NPM 231010301046. Jadi di sini saya akan membahas mengenai isu banjir rob di Jakarta dalam perspektif realisme. Jakarta merupakan ibu kota sekaligus pusat pemerintahan dan perekonomian Indonesia. Sebagai kota metropolitan dengan penduduk lebih dari 10 juta jiwa, Jakarta menghadapi tekanan besar terhadap lingkungan akibat urbanisasi cepat, aktivitas industri, dan pembangunan infrastruktur yang padat. Salah satu masalah lingkungan yang paling mendesak adalah banjir rob, yaitu naiknya permukaan air laut yang merendam wilayah pesisir Jakarta Utara seperti Muara Baru dan Pluit. Banjir rob disebabkan oleh kombinasi perubahan iklim global, naiknya permukaan air laut, dan penurunan tanah akibat penyedatan air tanah yang berlebihan. Bahkan saat ini, penurunan muka tanah di Jakarta Utara melebihi 10 cm per tahunnya. Dampaknya, ribuan rumah warga tergenang, aktivitas ekonomi lumpuh, dan infrastruktur rusak parah. Masalah ini bukan lagi sekedar bencana alam, tapi sudah menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Kalau kita lihat dari perspektif realisme, negara selalu berusaha mempertahankan kekuasaan dan keamanannya. Ancaman apapun yang bisa mengganggu keberlangsungan negara dianggap serius, termasuk ancaman lingkungan seperti banjir rob. Karena itu, pemerintah memandang isu ini sebagai ancaman non-tradisional yang bisa mengganggu stabilitas pemerintahan di ibu kota. Adapun langkah strategis yang diambil oleh pemerintah adalah Pembangunan Nasional Capital Integrated Coastal Development atau NCICD, yaitu proyek tanggul raksasa yang dibangun di pesisir Jakarta Utara. Proyek ini bekerja sama dengan pemerintah Belanda yang punya pengalaman dalam manajemen air dan tanggul laut. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah jangka panjang, yaitu pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Bagi pandangan realisme, kebijakan ini bisa dibaca sebagai strategi mempertahankan pusat kekuasaan dari ancaman ekologis. Kasus ini melibatkan banyak aktor, pemerintah pusat dan Pemprov DKI sebagai pengambil kebijakan, sektor swasta di wilayah pesisir, LSM yang mengadvokasi warga, dan masyarakat yang paling berdampak langsung. Di sisi lain, dukungan dari pemerintah Belanda memperlihatkan bagaimana isu lingkungan juga bisa membuka ruang kerjasama antar negara, tapi tetap dengan kepentingan nasional di dalamnya. Tapi, solusi seperti tanggul laut bukan tanpa kritik. Banyak pihak menilai proyek ini belum sepenuhnya menyentuh akar masalah, eksploitasi air tanah, dan tata ruang yang semrawut. Upaya adaptasi terhadap banjir rob seharusnya tidak cuma berfokus pada infrastruktur besar, tapi juga memperkuat kesadaran lingkungan dan melibatkan masyarakat pesisir secara aktif. Banjir rob Jakarta menunjukkan bahwa ancaman lingkungan bisa jadi persoalan politik dan keamanan. Dalam pandangan realisme, negara akan terus berusaha mempertahankan kekuasaannya, bahkan dari ancaman yang datang bukan dari perang, tapi dari alam. Semoga kita semua bisa sepenuhnya sadar bahwa menjaga lingkungan juga sangat berarti bagi keamanan negara ke depan. Thanks for watching, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.